semuanya Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, seperti diketahui semua bulan ini adalah minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September, di mana bulan ini adalah Love That Changed the World. Tapi beberapa hari yang lalu, minggu lah ya, saya tuh baca firman Tuhan di Perjanjian Baru tentang Yairus Bapak Ibu. Saya pribadi kalau baca firman Tuhan tuh urut ya. Dan ini saat ini yang saya baca itu sudah beberapa kali saya baca. Cuman yang kali ini itu berbicara kuat buat saya. Terus kemudian saya kaitkan dengan covenant daripada Tuhan. Dan ayo kita belajar bersama-sama siang hari ini. Dan seperti biasa saya suka sejarah di sini. Clarissa anaknya Pak Agung dan Susan dia bilang suka sejarah. Yuk kita belajar bersama-sama kronologisnya dulu. Dan yang saya kasih judul adalah Tuhan buat perjanjian, manusia pegang perjanjian. Jadi ini bukan sesuai tema ya, tapi ini yang saya kepingin rindu sampaikan pada hari ini. Jadi gini Bapak Ibu, Pak Roni kan sering ulang-ulang bahwa Kejadian 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan berkata pada mulanya, di situ adalah Beresit, yang artinya adalah kata raja. Raja itu kita tahu semua perkataannya adalah hukum. Di mana dia sendiri tidak akan bisa dan tidak akan mungkin untuk melewati dari kata-kata tersebut, tidak bisa mengingkari kata-katanya tersebut. Karena dia justru adalah raja itu sendiri Bapak Ibu, jadi dia harus melakukan perkataannya itu. Nah kemudian dia menciptakan manusia dan kemudian kita tahu semua manusia jatuh dalam dosa. Nah kita tahu, kita belajar bahwa Tuhan itu dari awal dia itu selalu punya inisiatif buat perjanjian. Nah di sini tadi saya keliling cari-cari siapa yang badannya besar, yang wajahnya mirip-mirip lah secara Yesus, secara jasmani. Saya minta Pak Riki aja deh ya. Nah Pak Riki sama saya butuh 6 cowok lain, di mana cowok tersebut duduk di sini aja ya supaya mempermudah. Duduk dulu Pak Riki. Ada Pak Riki, ada Pak Herman, ada Pak Yudi, ada Pak Teddy, ada Pak Agung, satu lagi saya butuh orang Pak Jemi aja deh. Yuk yang semuanya tersebut duduk dulu di depan semua. Siap-siap saya minta Pak Niki bakal hari ini saya setrap Pak Riki ya, akan sepanjang hari berdiri di depan. Siap gitu ya. Nah Tuhan itu dari awal sebagai raja dia punya inisiatif buat perjanjian. Di mana perjanjiannya itu semua untuk kebaikan manusia. Nah kemudian dia menciptakan Adam, next kan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, Tuhan buat perjanjian dengan Adam. Nih ceritanya Pak Riki maju dulu. Adam siapakah yang kiranya jadi Adam? Agung aja deh yang paling muda dulu ya. Nah, ini tidak keburu-buru ya Bapak Ibu ya, kita belajar bersama-sama. Kalau kita ngerti covenant Tuhan, kita nggak akan main-main perjamuan kudus setiap kali hari Minggu. Maju Pak Riki, sini nih. Kemudian Agung, ayo Agung. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Manusia diciptakan tadinya nggak punya apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Tapi kemudian Tuhan bilang berkuasalah, ingat Tuhan itu raja. Kata-katanya adalah hukum, di mana Tuhan sendiri tidak bisa mengambil kata-kata tersebut. Kalau Mas Monroe berkata, he cannot violate his word. Jadi katakanlah ini aja deh ya ilustrasinya ya. Tuhan memberikan kuasa kepada Adam. Kasihkan Adam. Jadi Adam ini menjadi punya kuasa Bapak Ibu. Perhatikan, Adam jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan kemudian karena ini jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil ini lagi? Bisa enggak seharusnya diambil? Bisa, tapi Tuhan tidak mau mengingkari perkataannya. Seharusnya kalau secara badan ini gede mana Bapak Ibu? Gede yang ini. Seharusnya kalau Tuhan mau rampas, mau ambil bisa. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari perkataannya sendiri Bapak Ibu. Jadi begitu ini sudah dikasih berkuasalah, sudah. Ini menjadi miliknya Adam. Tapi sekali lagi kita belajar Tuhan itu selalu berinisiatif untuk buat perjanjian. Justru karena manusia jatuh dalam dosa, tolong istrinya yaitu Susan maju ke depan. Pokoknya kalau saya banyak peragaan, banyak belajar, sisihkan waktulah 45 menit sampai 50 menit kita belajar bersama ya. Oke, Susan di sini. Nah kemudian karena jatuh dalam dosa,
Pasti tahu firman Tuhan dong, ini pelayan luar biasa yang melayanin di LP Cipinang. Apa perjanjian Tuhan selanjutnya buat Adam dan Hawa yang kemudian akan terus kepada manusia? Ingat enggak? Beranak cucu lah. Keturunanmu akan menginjak kepala ular. Oh, keturunanmu akan menginjak kepala ular. Ya. Jadi Bapak Ibu sebelum jatuh dalam dosa ada perjanjian. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan buat perjanjian. Yaitu dari keturunanmu akan menginjak kepala ular. Ingat dari sini kita belajar, begitu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ambil lagi. Karena Tuhan sudah ngomong. Tapi Tuhan buat perjanjian lagi kepada pasangan ini. Yaitu dari keturunanmu akan menginjak kepala ular itu nanti. Terjadi enggak Bapak Ibu? Terjadi. Lewat siapa? Lewat Yesus. Oke, duduk dulu sekarang Agung dan Susan. Kemudian terjadilah manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan membinasakan manusia, zamannya siapa? Nabi Nuh. Apakah yang terjadi? Terjadilah air bah. Kemudian setelah semua manusia mati dan semua hewan semua mati, Tuhan tuh menyesal. Akhirnya apakah yang terjadi? Nabi Nuh sekarang. Silakan Pak Jemi maju. Jadi Nabi Nuh, Tuhan punya inisiatif lagi buat perjanjian, yaitu apa yang terjadi? Maka kuadakan Pak Jimmy yang baca sekarang, karena kan jadi Nabi Nuh ya Pak. Silakan baca. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Nah, apakah yang terjadi Bapak Ibu? Silakan Pak Jimmy. Ingat semua perjanjian inisiatifnya dari Tuhan untuk kebaikan manusia. Tuhan kok nyesel ya semuanya mati. Akhirnya Tuhan buat perjanjian. Di mana-mana yang namanya perjanjian gimana Bapak Ibu? Salam. Deal ya. Yang menjadi tanda apa? Pelangi. Bahwa tidak akan ada lagi yang namanya air bah. Tsunami ada? Ada, tapi itu bukan air bah. Karena sekali Tuhan ngomong, tidak akan Tuhan ingkarin. Oke, silakan Pak Jemi duduk. Makasih Nabi Nuhnya. Kemudian Tuhan buat perjanjian lagi kepada siapa? Abraham Bapak Ibu. Next kan lagi. Nah Tuhan panggil Abraham dari Ur Kasdim, dibawalah ke suatu tempat yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Terus kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham apa? Bahwa perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bahwa bahwa kamu akan kuberkati menjadi banyak bangsa. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Pokoknya akan kuberkati. Tapi Pak Teddy jadi Abraham. Pak Teddy jadi Abraham sekarang. Deal ya sekarangnya namanya perjanjian selalu deal. Deal ya. Bapak Ibu sebab di sini, maaf Bapak Ibu ya permisi ini kan juga streaming ya. Jangan dilepaskan dulu Pak. Karena ini ada bahas sunat ya. Jadi enak enggak enak harus dibahas gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Nuh, tanda perjanjiannya apa? Pelangi. Kalau zaman Abraham, tanda perjanjiannya apa? Sunat, ada darah tercurah. Oke, tidak apa-apa. Kalau berkeringat boleh lepaskan dulu. Kemudian apakah yang terjadi Bapak Ibu? Suatu malam Tuhan datang kepada, menghadap sana Pak Teddy. Tuhan datang kepada Abraham. Serahkanlah anakmu laki-laki yang tunggal itu kepada Tuhan. Kalau malam ini Tuhan datang kepada Bapak, serahkanlah Mika sebagai persembahan. Kira-kira apa responnya Bapak? Kaget terus apa? Bapak tengking gitu suara. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti suara setan gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu, Abraham taat dan kemudian dia ikat si Ishak. Ketika dia angkat tangannya akan membunuh Ishak, tiba-tiba ada domba yang tersangkut. Sejak saat itu Bapak Ibu, salaman lagi. Firman Tuhan berkata di dalam Keulangan 22. Sejak saat itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa akan memberkati Abraham. Deal ya, deal. Ada darah tercurah. Oke, makasih Pak Abraham. Next kan lagi. Nah sejak itu ada ayat ini Bapak Ibu. Bahwa, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah kemari
berdasarkan korban sembelihan. Sejak saat itu ada darah, ada sunat ya Bapak Ibu ya. Kemudian Tuhan buat perjanjian lagi dengan siapa? Dengan Musa. Dan apakah yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat di sini zaman Musa itu adalah Taurat diberikan. Ada peraturan, ada ketetapan, ada hukum-hukumnya. Maka sejak saat itu dealnya adalah aku akan memberkati bangsamu, keturunanmu. Di sini dikatakan ya perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Tapi dealnya apa? Sekarang sudah ada Taurat. Dealnya Bapak bilang dari Tuhan ikutin ya perjanjianku, hukum-hukumku, peraturan-peraturanku, ketetapan-ketetapanku, deal ya, deal. Segera laksanakan. Oke, makasih Pak, silakan Pak Musa. Dan yang selanjutnya kita lihat perjanjian di perjanjian lama terakhir, tokoh siapa Bapak Ibu? Daud. Pak Daud, Pak Herman, ayo jadi Pak Daud Pak. Kalau Pak Roni masih suruh joget, karena Pak Roni bisa nyanyi. Kalau saya suruh joget dia, nyanyinya saya yang mondar lari-lari. Nah kemudian dengan Daud Bapak Ibu, kalau kita pelajarin semua perjanjian, Tuhan pegang perjanjian enggak? Pegang perjanjian. Kita lihat Daud ini sekarang. Di situ dikatakan, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu daripadamu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Deal Bapak Ibu. Deal. Sah. Pertanyaan saya, terjadi enggak perjanjian ini kepada Daud? Bahwa keturunannya, tahtanya akan tetap selama-lamanya. Ingat loh, Tuhan sekali ngomong itu akan terjadi. Jangan bingung Bapak Ibu, jangan bingung. Nih saya bacakan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Terjadi enggak? Ayo Bapak Ibu, sekalian ini sekolah Alkitab nih. Terjadi enggak Bapak Ibu perjanjian? Terjadi. Siapa Pak? Yesus. Yesus itu keturunan siapa Bapak Ibu? Keturunan Daud Bapak Ibu. Makanya perjanjian Tuhan, sekali Tuhan ngomong, Tuhan enggak mungkin ingkar apapun yang terjadi Bapak Ibu. Oke, makasih Pak. Nanti joget ya, tunggu Pak Roni. Ini dia Bapak Ibu yang terjadi. Setelah perjanjian dengan Daud yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, keturunanmu akan menginjak kepalanya, terjadi. Siapa Bapak Ibu? Lahir Tuhan Yesus. Ini pelan-pelan Bapak Ibu. Waktu saya nyiapin ini Bapak Ibu, saya kayak Tuhan gini, tadinya saya dapat Yairus, tapi kayak Tuhan tuntun perjanjian. Tapi waktu saya nyiapin ini bicara perjanjian baru. Wow, pernah gak kita Bapak Ibu yang lagi belajar nih, tiba-tiba tuh dapat pencerahan dari Tuhan. Dapat, wow ini luar biasa Bapak Ibu. Habis ini perjamuan kudus, oh, Pak David mana Pak David? Perjamuan kudusnya ada nanti ya. Ingat loh Bapak Ibu, perjamuan kudus itu bukan hanya rutinitas. Ini mah luar biasa. Yesus lahir ke muka bumi ini. Dan saya tanya, biasanya orang itu kata-kata yang paling penting, istilahnya wangsit ya, pesan itu pas kapan Bapak Ibu? Mau mati. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini menggenapi janjinya dan sebelum dia mati, dia buat perjamuan makan dengan murid-muridnya. Dan di perjamuan makan itu, dia lakukan perjanjian baru. Dia lakukan dengan Adam. Ini nih Bapak Ibu ya. Ketika dia lakukan dengan Adam seorang. Ketika dia lakukan dengan Abraham seorang. Ketika dia lakukan dengan Musa, kepada Daud, kepada Nuh. Tapi pada waktu perjanjian baru, yuk kita next kan, kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Yang 1 Korintus tadi, Nuh.
yang perjanjian baru. Ini dia. Yuk, yang ini kita baca bersama-sama. Jangan kelewatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu. Jadi setiap tadi sebelumnya deal itu tandanya apa? Tandanya pelangi, tandanya apa? Tandanya sunat, tandanya keturunanmu diberkati. Tapi pada waktu Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pembaharuan perjanjian. Dan itu bukan dilakukan personal lagi Bapak Ibu. Tapi Tuhan buat perjanjian. Buat setiap kita Bapak Ibu. Dan saya mau katakan setiap janji Tuhan, He cannot violate His promise Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Janjinya firman Tuhan dalam janji tersebut. Yuk, saya semangat ini Bapak Ibu ya, mulai on fire. Nanti kita akan lihat janji-janji Tuhan, kesaksian-kesaksian Bapak Ibu. Nah deal sekarang, next kan lagi Tuhannya boleh duduk dulu sekarang. Nanti lagi ya Pak. Nanti lagi Pak Riki. Nah sekarang dari pihak manusia. Ingat perjanjian tuh di mana-mana harus dua belah pihak. Dari pihak Tuhan ada janjinya, semua di firman Tuhan ada janjinya. Aku akan memberkati engkau, bilur-bilurku menyembuhkanmu, aku akan membela kamu, aku akan memberi kamu hikmat. Semua ada Bapak Ibu. Nah ini pada waktu Yesus di muka bumi ini apa yang dilakukan? Dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicobai. Setelah itu dia pertama kali melakukan penginjilan. Ini ayat kata-kata yang pertama kali dia keluarkan. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah. Ada dua Bapak Ibu. Bertobatlah dan percayalah. Kenapa sih bertobatlah? Gini, kita lahir baru. Tapi bertobat itu bukan proses sekali seumur hidup aja Bapak Ibu. Bertobat itu adalah proses yang daily. Karena kita ngalamin proses pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus. Karena apa dikatakan Tuhan bertobatlah? Next kan lagi. Karena bertobat itu adalah kita berubah pola pikir. Merubah pola pikir itu bukan kayak orang Jawa bilang sak dek sak nyet, enggak mungkin. Itu butuh proses Bapak Ibu. Karena sesuatu yang sudah dari kecil masuk dalam pola pikir kita, menjadi tabiat kita itu enggak mudah merubah. Makanya firman Tuhan berkata bertobatlah. Next kan? Nah, untuk kamu bertobat itu walaupun tidak mudah, Tuhan kasih buku penuntunnya. Istilahnya kalau orang bisnis itu MOU-nya, di sini ada butir-butirnya. Hukum-hukumnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan manual book ini, apakah mungkin si seseorang itu berubah pola pikir? Bisa. Next kan ayatnya. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu anakainosis yang artinya diperbarui, direnovasi Bapak Ibu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Katakan dulu bersama saya, bertobat. Rubah pola pikir. Yang pertama ya, ingat deal ya. Sama-sama di tempat deal nih ya, deal. Rubah pola pikir. Ya, oke. Deal yang kedua percayalah. Kenapa ya kok pesannya simple banget. Simple tapi melakukannya tuh harus benar-benar percayalah. Karena percaya itu enggak mudah Bapak Ibu. Next kan, ini nih ya. Kenyataan dan sekeliling kita seringkali membuat kita tuh goyah dari percaya. Kita lebih melihat kenyataan, kita lebih mendengar kata orang, akhirnya pikiran kita lebih percaya kenyataan daripada perjanjian Tuhan ini tadi loh.
Bapak Ibu setuju sama saya enggak? Bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat itu akan sangat mempengaruhi. Banget Bapak Ibu. Next kan sekarang. Saul ini pun lebih tinggi badannya daripada orang-orang Israel lain. Sepundak lebih tinggi. Gagah dia. Pasti lebih tinggi dari Sam. Lebih gagah dia. Sepundak lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Tapi ketika Saul dan segenap orang Israel, jangan kelewatan Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama ayat ini, katakan mendengar perkataan orang Filistin itu. Sehingga apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya bayangkan lebih gede mah daripada Pak Riki. Ternyata Goliat itu saya hitung 296 tingginya. Terus dia pakai baju sirahnya dari tembaga yang bersisik. Saya hitungkan nih 56 kilo. Kalau dia jalan itu pasti orang Israel ngelihat dia, mata nih secara fisik ngelihat keder Bapak Ibu. Dengar satu lawan satu Bapak Ibu. Itu terus ditantang sama Goliat sampai 30 hari. 30 atau 40 hari ya? Nah makanya firman Tuhan berkata, yuk ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, cemas hati mereka, takut. Selanjutnya juga dikatakan di sini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, respon orang Israel apa Bapak Ibu? Sama-sama baca. Larilah mereka daripadanya dengan ketakutan. Saya mau kasih game, jangan di nextkan dulu ya Daniel. Ini ada sebuah gambar yang mau saya buktikan bahwa apa yang kita lihat itu menentukan perspektif kita, masuk pola pikir kita, akhirnya respon kita. Ya, tampilkan gambar pertama, apakah yang Bapak Ibu lihat pada tampilan pertama ini? Kok kucing, Ci? Oh, mungkin kegedean kali ya, jadi layarnya kegedean. Kecilin dikit Daniel, bisa enggak? Nenek tua. Sebentar. Tampilan pertama apa? Nenek tua, perot, keriput, kagak ada harapan, kagak menghasilkan. Oke. Sulit ya, maaf yang di ujung-ujung sulit. Sekarang tolong di-rotate kepalanya ibu-ibu, rotate. Jadi apakah yang Bapak Ibu lihat? Princess yang cantik pakai crown dia. Oh iya kata Pak Herman. Benar nggak Bapak Ibu? Apa yang kita lihat itu menentukan nilai pertama kita. Oke, selanjutnya kita lihat yang kedua. Pohon apa, Ci? Pohon kering, gak ada harapan. Oke, sekarang Ripka bukan dirotet lagi kepalanya Ripka akhirnya curiga dulu, Ripka udah rotet dulu. Lihatlah di balik pohon kering ini ada apakah Bapak Ibu? Hitunglah Bu Limen berapa orang? Jauh dari 8 Pak. Jauh dari 10 Bu. Penasaran kan? Sudah nggak usah hitung ini deh. Nggak penting ini, yang penting banyak. Jadi saya mau tunjukkan gini loh, apa yang kamu lihat pertama, apa yang kamu dengar, kalau kamu nggak kembali kepada perjanjian, kamu percaya ini pohon kering. Next kan lagi. Oke. Dari sebelah sini, salah nggak dia melihat ada 3 batang? Oh memang 3 kok, kenyataannya sakit kanker, nggak mungkin sembuh. Kenyataannya dokter sudah bilang, tinggal tunggu waktu, kasih makan enak aja. 3, si sana bilang ini ada 4 dari Hong Kong. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi orang ini lihatnya apa sih Bapak Ibu? Lihatnya berapa? 4. Karena lihat dari mana? Dia lihat dari kacamata berbeda Bapak Ibu.
Oke, sekarang kita masuk kepada Yairus. Tapi nggak usah terlalu baca ayatnya ya, saya ceritain aja. Next kan ya, oke. Suatu kali ada seorang bapak bernama Yairus, bapak ini kepala rumah ibadat. Datang kepada guru, guru pegawaiku ini sakit hampir mati, tolong sembuhkan. Guru datanglah berniat ke rumahnya Yairus bersama murid-muridnya dan rombongan orang yang berdesak-desakan. Di tengah desak-desakan tersebut Bapak Ibu adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tapi yuk kita lihat dari perempuan ini. Saya bacakan ya pelan-pelan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Jadi rupanya ke tabib ini kagak sembuh malah parah. Ke tabib sono kagak sembuh, ke tabib sono kagak sembuh. Ke mana-mana kagak sembuh. Sehingga, yuk baca, telah dihabiskan semua yang ada padanya. Bukan hanya duit loh ya. Kalau bicara semua, depositonya habis, rumahnya habis, aset-asetnya semua habis untuk berobat. Firman Tuhan bilang apa? Namun sama-sama Bapak Ibu, sama sekali nggak ada faedahnya. Malah keadaannya semakin buruk. Sebentar, nafas dulu saya. Nafas, semangat soalnya Bapak Ibu. Tapi yuk kita baca kata-kata selanjutnya. Apa yang membuat dia jadi bertindak? Baca sama-sama yang keras. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang membuat orang Israel lari tadi Pak Agung? Karena melihat Goliat, mendengar Goliat, cemas, gemetar, lari ketakutan. Tapi perempuan 12 tahun ini pendarahan, dia mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, nah ini nih yang kita belajar. Gini ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya kita melihat dan mendengar, kita patah iman kita. Tapi yuk kita lakukan disiplin melihat dan mendengar firman. Dan perkatakan Bapak Ibu. Gini, pada waktu semua orang Israel lari ketakutan, pertanyaan saya, apakah Daud juga melihat dan mendengar tantangan Goliat? Ya. Kenapa Daud berani orang lain lari mundur ketakutan, kenapa Daud lari maju? Kenapa Daud malah lari maju Bapak Ibu? Padahal yang didengar sama, yang dilihat sama Bapak Ibu. Sekarang gini, fokusnya Daud kemana nih? Ini masih ada sedikit lah, 15 menit lagi. Kalau orang Israel mendengar dan melihat Goliat, kalau Daud apa yang dilihat nih Bapak Ibu? Kepada Goliat. Sasarannya di mana? Jidat Bapak Ibu. Setuju enggak sama saya Pak? Orang Israel yang dilihat baju sirahnya, yang dilihat senjatanya. Daud kagak Pak Agung. Dia lihat di mana nih peluang aku ya. Oh dia lihat satu ini. Rupanya ketopongnya Goliat ini bukan kayak film 300. Kalau 300 kan full nih Pak. Ini full ini full. Rupanya ketopongnya Goliat ini lubang Pak. Jadi daripada dia mendengar kata-katanya Goliat, apa yang dia lakukan? Dia fokus, nih saya fokus ke kamera, kepada jidatnya, dia putar itu umbannya, dia lempar kepada jidatnya. Dan apakah yang terjadi? Mulutnya ngomong, hari ini juga, ini loh yang penting. Perempuan ini ngomong, asal aku jamah jubahnya. Penting kita ikut ngomong Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang dealnya bertobat dan percaya. Kalau kamu nuruti apa yang kamu dengar, kamu lihat, lemes loh Bapak Ibu kita. Tapi Daud bilang hari ini juga aku akan menyerahkan kamu. Dagingmu akan dimakan sama burung-burung. Hari ini juga aku punya Tuhan yang luar biasa. Perempuan ini bilang asal aku jamah jubahnya. Dan dia jamah jubahnya. Dan firman Tuhan berkata apa? Seketika itu juga sembuh pendarahan.
Tiap orang beda ya, prosesnya beda. Kalau perempuan ini langsung sembuh. Oke, lanjut ke Yairus. Terus Tuhan balik dong ke perempuan ini ngomong-ngomong, datanglah pegawai Yairus. Dia bilang, sudah nggak usah ngerepotin guru, pegawaimu sudah mati. Oke, nah yuk kita baca bersama-sama. Baca ya Bapak Ibu ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tuhan Yesus dengar enggak kata-kata ini? Dengar. Buktinya dengan dengar apa? Ini kata selanjutnya. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ini yang harus kita lakukan. Ini enggak mudah loh Bapak Ibu. Waktu Pak Roni sakit COVID itu 20 Maret. Besokannya 21 Maret itu di Instagram, di grup WA, daftar nama pendeta yang mati Pak. Mataku yang ngelihat toh. Lah beberapa di antaranya teman-teman nih. 11 orang. Sebagian besar kami punya teman. Lola mata melihat, telinga mendengar. Pak Arifin telepon siang malam, perkatakan firman. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya perkatakan firman, saya perkatakan firman, saya perkatakan firman. Makanya Tuhan ngajarin, kita lanjut lagi ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah. Baca sama-sama, jangan takut, percaya aja. Nextkan dulu, ayo nextkan dulu. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana Yuk kita lihat. Wah, semua orang ribut, nangis, meratap dengan suara nyaring, semuanya nangis semuanya. Dan Tuhan melihat enggak? Tuhan melihat. Di situ dikatakan dilihatnya. Waduh, ini rame. Waduh, kalau maaf ya, saya kan keluarga Chinese. Sometimes itu kalau nangis itu ada kempiengannya Bapak Ibu. Kempieng bahasa Surabaya yang bunyi-bunyi itu loh Bapak Ibu ya. Iya. Jadi lagi wah gitu. Suaranya nyaring gitu Bapak Ibu. Nah, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang itu, yuk baca jangan kelewatan Bapak Ibu ya. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Tuhan berkata dari mulutnya. Yesus bahkan sebagai 100% anak Allah pun dia butuh perkatakan itu Bapak Ibu. Tapi apa respon mereka? Ia mentertawakan dia. Mana mungkin, orang sudah jelas-jelas mati. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Maka diusirnya semua orang itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk perjanjian Tuhan. Tuhan bilang bertobat dan percaya, tapi untuk percaya enggak mudah. Begitu banyak suara, begitu banyak yang kita lihat. Tuhan bilang, usirlah itu. Bukan berarti kita usir orang, no. Jangan hiraukan tadi kata Tuhan. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dia masuk ke kamar anak itu lalu dipegangnya tangan anak itu katanya talitakum yang artinya hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan sebab umurnya udah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya tutup dengan 2 buah kesaksian ya Bapak Ibu ya. Karena ini kesaksian yang sudah saya dengar. Tapi kemarin saya undang orangnya mengisi di MWM, saya lebih dengar dengan detail lagi. Jadi pekerja kita di Rock Makassar. Namanya Bu Suwita, beberapa orang kenal. Bu Suwita ini punya suami namanya Pak Harli. Saya jelasin dulu. Anaknya yang pertama ini menikah sudah 8 tahun belum punya anak. Suatu kali anaknya tinggal di Melbourne bilang, "Ma aku hamil." Wow seneng banget, ini zaman COVID ya. Terus kemudian apa yang terjadi begitu tahu hamil, 2 minggu kemudian ini anak pendarahan, nama anaknya Fenty. Pendarahan Bapak Ibu. Dokter bilang kayaknya enggak bisa dah. Singkat cerita anak ini dikuret. Bu, ibu-ibu yang pernah melahirkan, kalau namanya anak dikuret itu gimana sih? Kan dicacah-cacah.
gak ada mungkin hidup dong. Tapi dokter yang melakukan kuret, dokter bilang gini, 4 hari lagi balik ya. Oke. 4 hari kemudian, si Fenty ini balik ke dokter, kejadian di Melbourne Bapak Ibu ya. Dokter bilang, jantungnya anak ini masih ada. Saya bilang sama Bu Ita, Bu, orang kalau bayi dikuret tuh mah dicacah-cacah. Mana mungkin jantung masih ada. Saya juga nggak tahu, Bu. Orang dokter yang bilang. Dan sebentar seharusnya Nil, sabar Nil. Daniel yang nggak sabar nih. Daniel kandung semangat ini. Dan apakah yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin ya Bu Nancy ya. Jadi Pak Harli suaminya ini bukan dia yang kembar, tapi saudaranya kembar. Jadi bisa jadi kata dokter ini kembarannya. Dan 5 bulan pecah ketuban. Ini anak keracunan dalam kandungan. Tapi dia berdoa, berkata firman. Dan apakah yang terjadi? 6 bulan lewat 1 minggu, mau gak mau anak ini harus dikeluarkan. Kondisinya biru, udah kayak gitu Bapak Ibu, udah keracunan. Dan gak apa-apa, udah terlanjur juga Nil. Next kan. Ini ada videonya, ini next kan di play, besarin volumenya ya Nil ya. Penuh selang Bapak Ibu ya. Besarin Nil, di play bisa Nil, ada playnya di bawahnya Nil. Oke lah kalau enggak bisa enggak apa-apa, next kan aja. Next kan aja, enggak apa-apa Nil, enggak apa-apa Nil, sudah Nil. Ganteng. Enzo namanya, hampir 2 tahun. Next kan Nil, yang di next kan ini play lagi Nil. Bisa di play Nil, dia di bawah. Gak apa-apa deh kalau memang gak bisa gak apa-apa. Ini dibawa engkongnya ke Makassar Bapak Ibu. Sehat, normal, mata normal, telinga normal, bisa jalan, bisa ngomong, semuanya normal. Saya punya kesaksian satu lagi. Ini penatuannya rock yang di LA. Mungkin Agus sama Bu Limen kenal, biasa kayak ada Pak Arke Tirayo sama Bu Kim. Nah, bisa medianya Nil? Nah, oh ini. Besarin dikit Nil, suaranya Nil. Oke Nil, enggak apa-apa Nil. Next kan aja ke PPT saya Nil yang selanjutnya. Jadi Ibu Kim namanya. Ibu Kim ini tahun 2021 didiagnosa dokter kanker. Ini Tirsa anak saya ya, kalau Tuhan izinkan nanti Desember bisa ke sini. Ini suaminya yang kiri, yang kanan atas. Videonya aja langsung Nil. Nanti baru saya jelaskan ininya. Videonya sebagai penutup ya Bapak Ibu ya. Videonya terpisah. Dia 2021 divonis dokter kanker payudara sehingga akhirnya sekeluarga pindah ke Amerika, melakukan berbagai macam terapi di rumah sakit yang terbaik di Amerika, dokter terbaik, terapi yang terbaik ini. Salam semuanya. Besarin dikit, Nil. Saya Kim Tirayo, saya tinggal di Los Angeles, California. Saya mau membagikan sesuatu yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup saya. Tahun 2001 dokter sudah memvonis bahwa saya mempunyai breast cancer. Dan itu back and forth, saya harus dirawat di rumah sakit, sempat dinyatakan cancer free, tapi tahun 2018 saya mendapatkan breast cancer kembali sehingga harus menjalani kemoterapi 16 kali dan radiasi 33 kali. Tetapi itu tidak bertahan lama, karena bulan Juli 2021 ternyata cancer saya itu sudah metastasis ke tulang belakang, bahkan ke beberapa organ tubuh yang lainnya. Tapi satu hal yang saya lakukan saudara-saudara sekalian, bahwa saya tidak pernah membawa vonis dokter itu keluar ruangan dari hospital. Vonis dokter boleh mengatakan bahwa saya stage 4 cancer, bahwa saya triple negatif
breast cancer. Dan menurut American Cancer Society, orang yang mempunyai triple negative breast cancer hanya mempunyai ketahanan hidup tuh 5 tahun. Tetapi yang metastasis seperti saya sebenarnya cuma 6 bulan diberikan waktu untuk hidup. Tapi bayangkan saudara-saudara, praise the Lord, dari tahun 2021 bulan Juli sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya, kesempatan kepada saya untuk masih saya hidup. Karena ada satu hal yang Tuhan lakukan juga di dalam hidup saya. Tuhan ingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya percaya dengan iman bahwa Yesus sudah menyembuhkan saya. Tetapi kalau hidup saya tidak bersetuju dengan iman tersebut, maka itu sebenarnya adalah mati sia-sia belaka. Iman yang saya lakukan dalam hal ini adalah menjaga pola hidup saya, pola makan saya. Karbo dan sugar adalah musuh utama penderita kanker, ya. Kita semua udah tahu. Dan bahkan saya melakukan water fasting di dalam hal ini. Dan ternyata itu ada satu hal yang signifikan terjadi. Ini dibuktikan dengan beberapa tes yang dilakukan. Dari cancer marker yang 609 itu bulan April 2023 sampai bulan September kemarin, cancer marker saya turun menjadi hanya tinggal 96. Buat orang yang normal sebenarnya itu 38 nilai mereka. Tetapi saya percaya bahwa progres kesembuhan ini sedang Tuhan lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu bahwa sekalipun saya harus menjalani treatment, dan saya sudah menjalani 41 kali treatment kemoterapi, tetapi Tuhan masih memberikan kekuatan di tengah-tengah rasa sakit. Justru melalui water fasting dan gaya hidup sehat yang bersetuju dengan iman tersebut, itu saya tidak lagi tidak lagi memakan lagi. Oke, diagramnya dia aja nih, halaman paling akhir. Nah ini Bapak Ibu, dari cancer markernya 600, sekarang turun menjadi 90. Wow. Dan gini Bapak Ibu, saya sudah selesai, tapi saya tutup ini. Kalau kita perjamuan kudus, seringkali kan kita berpikir bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Pola pikir kita perjamuan kudus itu bicara bilur-bilur sembuh. Tapi Bapak Ibu tolong tampilkan aja 1 Korintus. Firman Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan. Ini perjanjian kekekalan, siap yang percaya akan dapat kekekalan. Yang 1 Korintus ini saya tutup terakhir, ayo kita baca. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi bukan hanya penyakit loh Bapak Ibu. Gini, perhatikan. Oleh bilur Yesus kita sembuh. Yes, oleh bilurnya sembuh. Tapi bicara perjanjian itu bukan bicara hanya sakit penyakit. Memang meterainya itu perjamuan kudus. Di situ ada anggur dan ada roti. Tapi bicara perjamuan kudus itu bukan hanya pakai sakit penyakit. Bapak Ibu ngalami masalah apapun juga. Entah itu keuangan, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu apapun juga. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi suami istri, kalau mungkin hari ini Bapak Ibu ngalamin apa? Ayo kita perjamuan kudus sama-sama yuk. Saya ingat Rick Warren, pada waktu dia di puncak hidupnya, dia menulis buku Purpose Driven Life, jutaan keping yang laku. Katakanlah aja royaltinya $1 aja kali jutaan. Tapi dalam kondisi seperti itu istrinya kena kanker. Apa yang dia lakukan? Dia ajak istrinya rekomitmen janji nikah ulang di tengah semua penatua gerejanya. Rekomitmen itu apa sih? Mengingat ulang janji kita. Makanya Yesus bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya. Ayo kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Kita langsung aja perjamuan kudus. Ini bukan hanya rutinitas. Tapi yuk setiap kita, saya rindu pemain musik pada Deki kan enggak ada Diana, Saron ada Mariana ya. Kalau satu keyboard bisa. Saya mau kamu sama istrimu. Oke, suami istri semuanya, ayo.
firman Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Boleh yang ada pasangannya. Ya. Bisa kan nyanyi lagu We Give You All the Glory tadi? Dengan apa yang ada, semua kepasangannya. Ayo Bapak Ibu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini sebagai pembaharuan perjanjian. Ingat loh ya, Tuhan deal sama kita. Kamu punya masalah apa sekarang? Punya pergumulan apa sekarang? Tuhan mau ingatkan itu perjanjian. Ingat apa yang Tuhan janjikan, ia pun tidak akan bisa mengingkari perjanjian. Ayo suami istri, ayo apapun juga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita nyanyi dulu yuk Wit. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sebelum kita berjamuan kudus Bapak Ibu, saya mau taruh dalam pola pikir kita, Tuhan itu sedang gini sama kita. Deal ya. Bertobat, percaya. Deal ya. Deal. Ayo Bapak Ibu, ini bukan main-main loh. Kamu punya masalah apa? Deal. Ini perjanjian. Ayo suami istri semuanya. Tuhan mau deal. Ana, deal. Ayo siap kita. Jangan main-main Bapak Ibu. Kita bayangkan ini sebagai Tuhan mau deal sama kita ulang. Yes. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Tampilkan ayat yang 1 Korintus tadi nih ya. Biasa setiap perjamuan kudus pendeta yang baca ayatnya. Ayo kita semua baca ayat ini Bapak Ibu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Worthy to be praised.
Bersyukur Bapak Ibu. Suami istri yuk bersyukur semuanya. Makasih untuk covenant-Mu Tuhan. Janji-janji-Mu. Kalau ada yang pribadi lepas pasangan demi pasangan yang masih menunggu janji Tuhan. Ingat loh ya, Tuhan buat perjanjian.